Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di video-video saya sebelumnya saya sudah mengupload solar panel monitoring dengan Home Assistant. Ada juga yang memakai Blink. Untuk kali ini saya akan membahas masalah Home Assistant. Mungkin ada yang belum tahu apa itu Home Assistant. Mungkin saking nggak tahunya kan jadinya nggak paham apa videonya. Jadi video saya itu panjang sekali sampai 30 menit, tapi yang nonton sedikit. Dan rata-rata kalau sudah nonton video saya itu pada pusing, minta nomor WA, minta nomor ini. Banyak yang kepingin tapi belum tahu Home Assistant itu apa. Yang jelas mereka itu sudah menonton video saya previewnya ketika saya menanyakan, hey Google, ke Google, produksi panel surya saya berapa, itu bisa dijawab oleh Home Assistant. Tapi pada kepingin tapi belum bisa membuat. Oke, saya akan mulai dari awal. Apa itu Home Assistant? Nah, pertama kita bahas dulu apa itu Home Assistant. Kalau yang sudah punya mungkin sudah paham lah. Gak usah paham definisinya, kalau udah punya pastinya sudah paham cara kerjanya. Oke, mungkin yang belum paham bisa nyimak video ini dari awal. Apa itu Home Assistant? Nah, sebelum dilanjutkan, yang belum subscribe dulu. Dan juga nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari PNA Solar Panel. Oke, kita lanjut. Apa itu Home Assistant? Home Assistant adalah suatu platform otomatisasi rumah yang bersifat open source dan mengutamakan privasi dan lokal. Nah, ini maksudnya privasi dan lokal itu seperti ini. Jadi seperti mungkin rekan-rekan sudah pada punya di rumah, misalnya punya IP cam dengan merek Avaro, terus punya IP cam lagi mungkin SBIS, mungkin punya lagi perangkat lain seperti katakanlah Sonoff Pro R2, Sonoff Pro R3, atau mungkin dari ini Smart Life, perangkat-perangkat Smart Life. Misalnya Tuya, misalnya ya pokoknya perangkat-perangkat itu. Dan setiap perangkat ini terhubung ke server cloud yang punya ekosistem sendiri, maksudnya pabriknya. Setiap pabrik ini punya server tersendiri yang terhubung dengan server cloudnya. Seperti Smart Life, Tuya ini kan terhubung ke Smart Life sana. Avaro punya server sendiri Avaro. Terus Sonoff Pro R2, Pro R3 itu terhubung ke Ewelink, punya server tersendiri. Nah, ini kan misalnya terjadi situasi jika perusahaan itu katakanlah mungkin bangkrut. Nah, ini kan kita masalah perangkat-perangkat kita di rumah yang tadinya kita investasikan untuk smart home, ini perangkat-perangkat ini tidak berfungsi lagi. Karena apa? Ya server cloudnya sana sudah mungkin mati misalnya seperti itu, atau terjadi gangguan. Ditambah lagi jika misalnya ini perangkat-perangkat ini yang terhubung dengan wifi di rumah kita, misalnya saya katakanlah IndiHome. Nah, IndiHome bermasalah, maka smart home rumah pintar kita ini akhirnya juga ikutan bermasalah. Karena apa? Internetnya bermasalah. Nah, di sini nih yang namanya smart home mengutamakan privasi dan lokal. Nah, jadi jadi Home Assistant ini suatu perangkat otomatisasi, platform otomatisasi rumah yang mengutamakan privasi dan lokal. Ini bisa berjalan tanpa internet, berjalan di lingkup rumah, wifi rumah, tanpa internet, tanpa terhubung ke akun yang lain, selama belum dihubungkan ke cloud. Nah, ini kan berbeda. Tidak terpengaruh dengan server, ekosistem server, maksudnya seperti yang saya bilang tadi, katakanlah punya Ewelink atau punya Smart Life atau punya Tuya ataupun yang lain. Setidaknya Home Assistant ini adalah mengutamakan privasi dan lokal, itu maksudnya. Dan mengenai privasi ini, nah, kita katakanlah beli, seperti punya saya itu, saya punya Avaro CCTV. Nah, ini terhubung di jaringan cloud sana, di
Saya ikutnya pakainya sebenarnya ada aplikasi tersendiri, server sendiri, ekosistem tersendiri dari Alvaro, tapi saya tidak memakai itu, tapi saya memakainya Smart Life. Nah, di sini privasi kita ini terancam. Terancamnya kenapa? Privasi saya ini terancam karena kamera saya ini terhubung dengan jaringan cloud dari Smart Life. Misalnya dari Smart Life ada kebocoran data atau ada pencurian data, setidaknya CCTV di rumah saya bisa dibaca dari server mereka. Maksudnya seperti itu. Misal kenapa Home Assistant mengutamakan privasi dan lokal. Ini Home Assistant bisa berjalan di lokal, tapi yang jadi pertanyaan adalah ketika saya memamerkan Home Assistant saya, pertanyaan yang selalu muncul bagi para pemirsa itu selalu tanya, itu bisa diakses dari HP tidak, itu bisa diakses dari internet apa tidak, itu bisa dilihat dari kantor apa tidak, kan seperti itu yang sering ditanyakan. Tapi pada dasarnya Home Assistant itu adalah lokal. Untuk channel BNA Solar Panel menggunakan Home Assistant ini untuk monitoring panel surya atau monitoring PLTS-nya. Jadi dengan Home Assistant ini ada perangkat energi energi manajemen di Home Assistant yang bisa digunakan untuk memantau misalnya produksi dari panel surya siang ini berapa. Katakanlah dari punya saya ini 2400 watt peak. Nah, ini produksinya katakanlah 8,8 kWh atau sekitar 3 jam setengah. Biasanya seperti itu, nggak jauh dari 3,5. Nah, itu bisa kita pantau di Home Assistant dengan perantara sebuah sensor. Sensor yang saya gunakan adalah PSM 17 dengan platform ESP Home. Dan juga bisa memantau energi dengan arus AC. Maksudnya AC 220 itu juga bisa kita pantau. Kita bisa menggunakan PSM 004 atau malah pakai Sound of Power 2. Sound of Power 2 juga bisa kita masukkan. Banyak perangkat-perangkat lain yang kita bisa masukkan ke ekosistem dari Home Assistant, baik lokal maupun dihubungkan ke layanan cloud. Ya, tapi pada dasarnya Home Assistant itu adalah lokal. Nah, bagi yang tertarik mengenai Home Assistant, untuk cara instalasinya ada di video saya, ada 3 setidaknya yang menggunakan set-top box Android, ada 2 yang versi Debian, ya satunya lagi yang versi Bullseye atau yang terbaru. Ada juga yang mungkin sekedar kepingin coba, baru pengen tahu apa itu Home Assistant. Nah, itu bisa coba di laptop Windows. Itu bisa diinstal di laptop Windows dengan menggunakan virtual machine. Itu bisa. Nah, itu bisa coba. Di video saya juga ada cara menginstal Home Assistant di Windows. Nah, itu sekedar mencoba bisa, banyak lagi tutorialnya termasuk menghubungkan PSM 17 dan juga Sound of Power 2 ke ekosistem Home Assistant kita untuk monitoring PLTS atau untuk monitoring panel surya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan informasi dari BNA Solar Panel. Untuk algoritma YouTube saat ini, jika sudah subscribe tidak dinyalakan loncengnya, itu notifikasinya tidak keluar, berbeda dengan YouTube sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.